Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas video tentang kembali ke Saleh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nadila dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh. Berikut adalah salah satu contoh foto Sultan Malikul Saleh. Sultan Malikul Saleh adalah Sultan pertama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Berdasarkan catatan ekspedisi Marco Polo pada tahun 1292 dan Ibnu Battuta abad ke-13 pada tahun 1262, telah berdiri kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Sultan Malikul Saleh adalah salah seorang keturunan kerajaan yang memiliki beberapa kerajaan kecil dan mendirikan Samudra Pasai pada tahun 1270 Masehi. Malikul Saleh merupakan raja kerajaan Islam pertama di Aceh yang menjadi ikon peradaban masyarakat yang adil sejalan dengan konsep syariah. Kesultanan Malikul Saleh sering disebut Kerajaan Samudra Pasai yang dibentuk oleh Meurah Silu sebagai Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Meurah Silu Malikul Saleh yang artinya Saleh. Sultan Malikul Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Ia adalah keturunan dari suku Imam Fawad. Itu adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau Meurah bersaudara yang berasal dari Monmer atau Campa. Merupakan pendiri pertama kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antara Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perelak di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jempa Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra Divide, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kerajaan Islam Samudra Pasai dalam sejarah tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar dengan terjadinya era kemakmuran dan kejayaan para sultan di kerajaan Samudra Pasai adalah pribadi yang taat pada perintah agama. Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Malikul Dahir atau putra Sultan Malikul Saleh sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Dahir tidak pernah bersikap jemawa, tamak, dan rakus pada harta. Selain sebagai pusat dagang, kekuatan Pasai disegani sebagai pusat pengembangan Islam di Nusantara. Hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terjalin. Saat itu, Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 bahara setiap tahunnya. Selain komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman. Bukan hanya pedagang ekspor dan impor saja yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai dirham. Selama masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Sultan menikah dengan putri dari kerajaan Perla, yaitu Ganggang Sari. Dari pernikahan itu lahirlah Sultan Malik Az-Zahir I. Setelah masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I digantikan oleh anaknya Sultan Ahmad I. Namun berlangsung lama karena suatu hal, maka digantikan oleh anak dari Sultan Ahmad I, yaitu Sultan Malik Zahir II. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II, kerajaan Samudra Pasai didatangi oleh musafir Maroko.
Sejarah yang menjiwai serta semangat untuk membangun peradaban yang menjadi tumpuan harapan bagi generasi penerus merupakan landasan utama bagi Universitas Malikul Saleh dalam membangun sumber daya manusia.